Bukalah Microsoft Access yang ada di laptop Anda. Pilihlah blank database dan isilah file name dan kliklah create. Setelah layar tampil seperti ini, jangan lupa kita mengklik view dan pilihlah distant view. Setelah kita memilih distant view, selanjutnya akan muncul layaran seperti ini. Setelah layar seperti ini muncul, jangan lupa simpan tabel dengan nama data kendaraan dan jangan lupa untuk di-save, yaitu dengan cara mengklik OK. Selanjutnya yaitu isilah file name dengan nama kendaraan dan pada database ubahlah auto number menjadi. Setelah kita membuat merek adalah pada file name ketersediaan, kita pilihlah lookup wizard. Setelah kita memilih lookup wizard, akan muncul option. Pilihlah option kedua. Setelah kita klik option kedua, kliklah next. Dan pada call pertama tulislah tersedia, sedangkan pada baris call kedua ketiklah tidak tersedia. Lalu klik next dan finish. Setelah finish, simpanlah tabel. Setelah kita simpan tabel, entriklah tabel tersebut. Isilah tabel data kendaraan dengan nama kendaraan, merek, tahun, dan ketersediaan. Kita isi satu-satu. Setelah kita mengisi tabel ini satu-satu sampai dengan 15 buah atau berapapun yang Anda inginkan, yaitu selanjutnya kita adalah membuat tabel kedua. Membuat tabel kedua yaitu dengan cara mengklik create. Setelah kita mengklik create, akan keluar pilihan. Yang kita pilih adalah tabel. Setelah kita pilih tabel, maka akan muncul layarnya seperti ini. Setelah itu, pilihlah view dan klik distant view. Setelah kita klik distant view, simpanlah tabel tersebut dengan data peminjaman. Janganlah menggunakan spasi, karena kalau menggunakan spasi itu tidak bisa. Selanjutnya itu adalah isi file name dengan nama peminjaman, nama kendaraan, nomor HP, dan alamat. Dan pada data tab, auto number berubah jadi teks dan pilih lookup wizard, pilih option kedua, next, dan finish. Setelah finish, yaitu simpanlah data peminjaman tersebut dan isilah data peminjaman tersebut. Setelah kita mengisi data peminjaman sebanyak yang telah kita tentukan, selanjutnya kita adalah membuat query. Cara membuat query ini adalah dengan cara pilih menu create, kemudian klik query design. Setelah kita klik di query design, kita akan menggabungkan data kendaraan dan data peminjaman dengan cara meng-add data peminjaman dan add data kendaraan. Setelah kita add data kendaraan dan data peminjaman, kita akan drag nama kendaraan di data peminjaman dan nama kendaraan di data kendaraan. Setelah kita drag, kita akan mengisi tabel yang di bawah ini. Setelah kita mengisi tabel, kita akan merunnya. Cara merunnya itu adalah dengan mengklik tanda seru warna merah pada samping view. Setelah selesai, kita akan membuat jangan lupa untuk menyimpan query tersebut dengan save query 1. Setelah kita selesai membuat query, kita akan membuat from. Cara membuat from adalah klik back, pilih menu from. Selanjutnya selesai membuat from adalah kita akan mendrag from footer pada sebuah kotak, akan muncul kotak dialog tersebut. Setelah kita mendragnya, kita akan membuat button. Cara membuat buttonnya adalah dengan cara klik view dan distant view. Setelah kita klik view dan distant view, akan kita drag ini. Setelah kita drag, pilihlah button pada data di atas ini. Di sini ini sudah ada ditulis namanya button. Selanjutnya adalah pilih kategori record navigation dan action go to next record, lalu klik next. Setelah kita klik next, ubahlah teks menjadi sebelumnya. Setelah kita mengubah teks menjadi sebelumnya, akan kita klik next dan finish. Setelah klik finish, maka akan muncul pada komen itu adalah tulisan selanjutnya. Setelah tulisan pada drag komputer yang kosong ini ada tulisan selanjutnya, kita akan membuat button kedua. Cara membuat button kedua yaitu dengan cara memasukkan button tersebut pada from footer pada kategori pilih record navigation dan action go to prefer record dan kliklah next. Selanjutnya ubah teks menjadi sebelumnya. Setelah kita mengubah teks menjadi sebelumnya, lalu kita klik next dan klik finish sampai
pada komputer yang kosong ini ada tulisan sebelumnya. Setelah selesai membuat data sebelumnya, kita akan membuat button yang untuk selanjutnya. Cara membuat button selanjutnya adalah klik button dan drag kotak pada komputer, kemudian lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Pilih kategori record operation dan action print record, lalu klik next. Setelah kita klik next, pilihlah teks, kemudian ubah teks menjadi print, klik next, lalu kita klik finish. Setelah kita klik finish, maka akan muncul tulisan print pada komputer tersebut. Setelah ada tulisannya, kita klik button lagi sampai muncul pilihan. Sampai setelah muncul pilihan, pilihlah kategori application dan action quit application, lalu klik next. Setelah kita klik next, ubahlah teks menjadi keluar. Setelah kita ubah teks menjadi keluar, lalu klik next dan klik finish. Setelah klik finish, kita akan buat combo box. Cara membuat combo box ini adalah pilih tombol combo box, kemudian drag kotak pada komputer, maka akan muncul kotak dialog. Setelah akan muncul kotak dialog, pilihlah option ketiga, lalu klik next dan pilihlah nama kendaraan, select space, lalu klik next. Setelah kita klik next, kliklah finish. Yaitu adalah hasil query-nya, akan muncul hasil query-nya. Yaitu kita selanjutnya adalah membuat makro. Membuat makro ini adalah klik menu create. Setelah kita klik menu create, pilihlah makro. Setelah kita pilih makro, kita akan pilih if, yaitu kita akan membuat pengcodingan. Cara membuat pengcodingan ini adalah if sama atau di bawah tulisan coding ini, kliklah OK. Bukalah from 1, review dan klik distant view. Setelah kita klik distant view, maka akan muncul layar seperti ini. Selanjutnya kita adalah dengan membuat button. Cara membuat button adalah pilih dan klik button, kemudian drag kotak pada komputer, maka akan muncul kotak dialog. Pada kategori pilihlah miscellaneous, pada action pilihlah run macro. Setelah itu pilihlah picture. Setelah kita pilih picture, kliklah next dan tekanlah finish. Setelah kita tekan finish, pergilah ke from. Setelah kita pergi ke from, kita akan melihat apakah pengcodingan kita benar atau tidaknya. Kalau dia benar, akan keluar hasilnya. Tekanlah yang button terakhir, maka akan keluar database menggunakan Microsoft Access dan menghubungkannya ke Visual Basic. Pilihlah tombol start, lalu klik Add Program, kemudian pada folder Microsoft Office, klik Microsoft Office, lalu pilihlah option, lalu kliklah 2002 sampai 2003. Selanjutnya itu pilihlah blank database, ubahlah form dan kliklah start. Setelah kita klik start, kita akan membuat bagian tabel cost. Pada ribbon klik view dan pilihlah distant view, maka akan muncul pesan save as tabel, dimana kita harus memberikan nama pada tabel terlebih dahulu. Kemudian nama tabel pada spasi enter kita ganti dengan tanda underscore, karena pada saat nama menginput akses ke visual tidak dapat terbaca. Setelah selesai, kita akan mengisi file name dengan nama kendaraan, merek, tahun, dan ketersediaan. Sedangkan pada dataset, kita mengubah autonomous menjadi number dan pilihlah teks, pilihlah option kedua. Setelah kita memilih option kedua, kliklah next. Setelah kita klik next, kita akan pada call pertama itu kita isi, dan setelah kita mengisi call pertama dan call kedua, ketiklah next. Setelah kita klik next, kita klik finish. Setelah kita klik finish, kita enter data dan isi dan simpanlah data kendaraan tersebut. Setelah kita menyimpan data kendaraan, kita akan mengisi data kendaraan tersebut dengan nama kendaraan, merek, tahun, dan ketersediaan. Setelah kita membuat sebanyak data kendaraan yang kita butuhkan, kita akan membuat tabel kedua dengan cara memilih create tabel, kliklah view dan pilihlah distant view. Setelah kita pilih distant view, simpanlah tabel dengan nama data peminjaman. Setelah kita membuat simpanan tabel dengan tidak menggunakan spasi,
karena pada spasi kita tidak akan bisa menyimpannya pada visual basic. Selanjutnya isi pelanggan dengan nama peminjaman, nama kendaraan, nomor HP dan alamat. Pada data teks autonomor ubahlah menjadi teks, dan pada teks alamat pilihlah logout user. Setelah kita memilih logout user akan muncul dua benda, pilihlah option kedua. Setelah kita memilih option kedua, kita akan mengisi call dan klik next, klik finish. Setelah kita klik finish, kita akan membuat query. Cara membuat query adalah pilih tab, lalu pilih query defend. Setelah kita pilih query defend, kita akan pilihlah view dan distance view. Setelah kita memilih view dan distance view, maka akan muncul untuk menggabungkan data kendaraan dan data peminjaman. Setelah kita add data kendaraan dan data peminjaman, maka kita dapatlah nama kendaraan di data kendaraan dan nama kendaraan di data peminjaman. Ini istilah tabel di bawah disebut dengan nama kendaraan, merek, tahun, ketersediaan, nama peminjam, nomor HP dan alamat. Setelah selesai, kita simpanlah data tersebut dengan nama kendaraan. Setelah kita menyimpan nama kendaraan tersebut, kita akan menggabungkan Microsoft Office ini ke Visual Basic. Cara menghubungkannya adalah dengan membuka Visual Basic, lalu tekanlah Standard X. Setelah kita menekan X, bukalah Open. Setelah kita tekan Open, setelah kita klik Open, muncul lembar kerja seperti gambar di atas. Langkah selanjutnya adalah klik ikon label, kemudian klik dan drag pada from. Setelah kita drag pada from, muncul gambar seperti di layar. Ganti section label dengan judul data kendaraan. Buatlah label sebanyak Excel pada akses, kemudian lakukan hal yang sama untuk mengganti sectionnya. Langkah selanjutnya adalah pilih ikon text box, kemudian klik dan drag pada from. Setelah kita drag, muncullah gambar seperti di layar. Hapus teks pada text box, buat teks sebanyak label, kemudian lakukan hal yang sama untuk mengganti teksnya. Langkah selanjutnya adalah membuat frame. Klik ikon frame pada top, kemudian klik dan drag pada frame. Ubah caption label dengan nama option. Setelah kita milih option, kita ubahlah fontnya dengan cara font, style font, dan size. Setelah kita mengubah fontnya, kita akan membuat common button. Cara membuat common button adalah klik ikon common button pada toolbox, kemudian klik dan drag pada from atau frame di dalam frame tersebut, maka akan muncul tombol. Ubah caption dengan add. Lakukan hal yang sama untuk tombol delete, update, refresh, dan close. Setelah kita membuat common button add, delete, update, dan refresh, dan close, kita akan menggabungkan Visual Basic dengan Microsoft Access. Dilakukan dapat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan coding dan cara kedua menggunakan ADODC. Selanjutnya kita adalah menggunakan ADODC. Hal pertama yang dilakukan adalah klik kanan pada text lalu pilih komponen, maka akan muncul seperti layar tersebut. Pilihlah kontrol, kemudian beri tanda centang pada Microsoft data kontrol, klik OK. Setelah otomatis ikon ADODC akan muncul pada toolbox. Setelah muncul ikon ADODC pada toolbox kita akan mengkliknya dan mendragnya pada dalam frame tersebut. Setelah kita mendrag ADODC pada frame kita akan memilihnya dengan cara sebagai berikut. Caranya yaitu adalah klik kanan ADODC. Setelah kita klik kanan ADODC, maka akan keluar pilihan. Yang kita pilih adalah ADODC Properties. Setelah kita pilih ADODC Properties, akan muncul seperti ini. Kita kliklah bold. Setelah kita klik bold, kemudian akan muncul kotak dialog Data Link Properties. Pada menu Provider, pilih Microsoft Jet 4.0 oleh DB Provider dan klik Next. Setelah kita klik Next, pada menu Connection klik Browse. Jika kotak dialognya sudah muncul, pilih database yang akan digabungkan. Di sini saya menyimpannya di yaitu nama kendaraan. Setelah saya mengklik nama kendaraan tersebut, saya akan mengujinya apakah data tersebut benar atau salah. Kalau dia benar, maka akan muncul tes oke. Kalau salah, dia tidak akan bisa test connection. Dengan cara test connection, maka akan muncul pesan bahwa test connectionnya sudah sukses.
Kalau sudah sukses, lalu klik OK sampai muncul kotak dialog Property Spec. Setelah kotak dialog Property Spec muncul, saya akan memilih menu Record Source. Pilih 2 Add CMD Table. Setelah memilih CMD Table pada komentar dan data kendaraan, maka akan atau nama kendaraan pada tabel operate procedure nama klik delete sampai close. Setelah klik OK, pengodingan tersebut pengodingan tersebut sudah ada di modul yang telah diberikan oleh asisten lapangan atau dari Lab Ancis. Setelah kita selesai membuat coding, maka kita akan mengatasinya dengan cara kliklah start. Setelah kita klik start, isilah data kendaraan tersebut. Setelah kita selesai mengisi data kendaraan tersebut, kita tekanlah nama kendaraan. Misalnya nama kendaraan adalah model garis, nama pengincarnya adalah Agaya, sedangkan mereknya adalah Suzuki, tahunnya adalah 2009, sedangkan ketersediaannya adalah tidak tersedia. Nomor HP-nya adalah 11111 sampai 5 kali, sedangkan alamatnya adalah Pasar Baru. Setelah kita mengisinya, kita add apakah coding tersebut benar atau tidak. Kalau dia benar, maka akan muncul form kosong yang dapat diisi kembali. Setelah muncul form kosong tersebut, tekanlah close. Are you sure? Tekanlah no atau yes. Setelah itu, jika tombol close adalah tombol form mengganti segmennya atau font stylenya. Kita di sini akan mengganti font stylenya dengan cara klik satu label pada form, misalnya data kendaraan. Cara mengganti aligmennya yaitu ganti aligmennya dengan center. Setelah itu, cara mengganti font style yaitu klik pada font, maka akan muncul kotak dialog font yang dapat diganti sesuai dengan diinginkan. Lakukan hal yang sama pada label, pada command button yang ada di dalam pada frame. Setelah kita mengeditnya, kita juga dapat mengubah warna pada dalam frame tersebut. Di sini saya menggunakan warna hitam, sedangkan pada data kendaraan menggunakan biru dan tulisannya warna hitam. Setelah selesai kita mengeditnya, kita akan menyimpan data tersebut. Setelah kita menyimpan data ini, project dapat dilakukan memilih save project as pada menu file, kemudian muncul dialog untuk memilih di mana untuk menyimpan data. Setelah dipilih tempat penyimpanan, klik save. Setelah kita klik save, menyimpan from dapat dilakukan dengan memilih save data kendaraan from as